Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anini Raini. Untuk video kali ini, saya tidak akan membahas lagi mengenai review teori akuntansi, melainkan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah metode penelitian, yang mana saya akan membahas bagaimana pengolahan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS. Nah, untuk materi uji validitas dan reliabilitas ini saya ambil dari buku ini, buku metode penelitian yang disusun oleh dosen saya yang bernama Bapak Ari Eksandi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS. Sebelumnya di sini saya telah menyiapkan datanya di Excel, tabulasi data, dan bisa kita lihat di sini ada 100 responden, ya. Kemudian ada variabel Y, ada variabel X-nya juga. Penyiapan data ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam penginputan data-data ke SPSS. Jadi nanti kita cukup tinggal copy paste aja ke program SPSS-nya. Oke, langsung aja kita buka program SPSS-nya. Kita klik tab variable view. Langkah pertama adalah menamakan kolom name dengan nama-nama variabel. Ini ada variabel LA1, LA2. Nah, ini ada nama-namanya di Excel juga kan. Nah, ini kita ketikkan nama-nama variabelnya di SPSS. Jumlah LA1 sampai JIT8. Ya. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara penginputannya. Ini kita coba JIT9 misalkan. JIT9. Nah, ini akan otomatis dari kolom tipe sampai kolom roll. Ketika kita ketikkan JIT di kolom name, akan otomatis muncul. Nah, ini. Kemudian kita harus memastikan kolom desimalnya itu 0 semua ya. Nah, ini harus 0 semua. Bagaimana cara menggantinya? Cukup tinggal klik, hapus, kemudian klik 0. Kan 0. Oke, saya hapus aja ya. Ini kan cuma contoh aja yang JIT9. Klik kanan, kemudian klik clear. Kemudian kita lihat ke tab data view-nya. Nah, di sini udah muncul nih ya, LA1 sampai dengan JIT8 sesuai dengan nama-nama yang telah kita ketikkan tadi. Selanjutnya kita kopikan data yang kita siapkan tadi dari Excel ke program SPSS. Ya, ini kita blok terlebih dahulu dari mulai LA1 yang ada 100 responden ini sampai dengan JIT8. Lalu kita klik kanan, copy. Kemudian ke program SPSS, klik kanan kembali, klik paste untuk memunculkan angkanya. Ya. Nah, angkanya udah muncul semua sampai dengan JIT8. Oke, ini udah ada data-datanya. Kemudian kita akan menganalisis. Klik analyze pada tab analyze ini ada. Kemudian klik scale, ada reliability analysis. Nah, variabel LA1 sampai LA8 kita blok.
Setelah itu kita blok ya LA1 sampai LA8. Kemudian pindahkan ke kolom items. Kemudian kita lihat di modelnya. Pastikan modelnya ini adalah model alpha. Ya, kemudian kita klik statistik. Nah, klik juga scale either item deleted. Ini di checklist. Lalu ada correlation-nya juga di checklist. Terus klik continue aja, oke. Nah, ini kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi. Ini adalah untuk uji reliabilitas dan uji validitasnya. Kita lihat pada kolom pada item total statistics ini digunakan untuk uji validitas, di mana uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui valid atau tidaknya data ini? Nah, untuk mengetahuinya, kita lihat corrected item total correction ini itu sama dengan R hitung, dan untuk mengetahui valid atau tidaknya itu R hitung harus lebih besar dari R tabel. Kemudian gimana sih cara untuk mengetahui R tabelnya? Untuk R tabel sendiri bisa kita hitung. Nah, saya akan mencontohkan untuk perhitungan R tabelnya, di mana kita cari dulu DF-nya. DF sama dengan N kurangi 2. Nah, N ini adalah si respondennya ini, jumlah respondennya. Kita tahu bahwa respondennya ini ada 100, maka DF sama dengan 100 dikurangi 2. Hasilnya adalah 98. Nah, dari angka 98 ini bisa kita lihat, saya telah menyiapkan datanya. Nah, ini kita lihat. Di sini ada tabel R tabelnya. Ini ada kolom DF-nya 1 sampai dengan 100 ya. Kemudian kita menggunakan tingkat signifikan untuk uji satu arah, di mana alfa sama dengan 5%. Maka kita menggunakan kolom yang pertama, yaitu 0,05. Nah, kita bisa scroll ke bawah, cari DF yang sama dengan 98, kemudian lihat nilainya di kolom 0,05. Sampai ke bawah, ini, nah ini ada di kolom ke-1, di DF sama dengan 98, nilainya adalah 0,1654. Oke, kita sudah menemukan nilai R tabelnya. Kemudian kita analisis lagi data yang tadi ada di SPSS. Nah, ini pada kolom corrected item total correction, kita lihat di LA1 dan LA4 ini angkanya 0,157 dan 0,063, maka R hitung ini kurang dari R tabel, di mana yang kita tahu bahwa R tabelnya adalah 0,1654. Tadi kita udah hitung ya, udah cari berapa R tabelnya, ternyata 0,1654. Kemudian untuk LA2, LA3, nah ini nih. Ini kan ada 0,1654. Kemudian kita lihat LA2, LA3, LA5 sampai dengan LA8. Kita lihat ini
angkanya lebih dari 0,1654. Nah, untuk LA23 sampai LA5 dan sampai dengan LA8 ini datanya dinyatakan valid. Kenapa? Karena R hitung itu lebih besar dari R tabel. Sedangkan untuk LA1 dan LA4 ini pernyataannya tidak valid karena R hitung kurang dari R tabel. Oke, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Kita lihat di kolom Cronbach's alpha based on standardized items. Ini angkanya adalah 0,677. Nah, bagaimana kita mengetahui untuk uji ini? Kita lihat R hitungnya di Cronbach's alpha. Nah, oh ya ini kita lihat. Nah, ya. Nah, untuk Cronbach's alpha ini 0,677 lebih besar dari R tabel yang telah kita cari tadi, yang mana R tabelnya adalah 0,1654. Maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Nah, secara umum uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Oke, dapat disimpulkan ya bahwa dari data ini pada uji reliabilitas secara keseluruhan bersifat reliable. Oke, cukup sekian aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton semuanya. Terima kasih.